Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bu Siti Fatimah Zahra selaku dosen pembimbing kami, di sini kami kelompok 6 izin mempresentasikan e-katalog kami mengenai leasing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kaila Eka Ayuntia selaku moderator hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada kelompok 6 saya persilahkan. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Fatimah Zahra SEI ME selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu melancarkan pembuatan e-katalog ini. Lalu lanjut ke daftar isi. Jadi dalam e-katalog ini berisi 9 poin materi tentang leasing, mulai dari asas-asas leasing, jenis-jenis leasing, hingga kaitan haki dengan leasing. Tahukah kalian apa itu leasing? Di sini aku akan menjelaskan mengenai leasing. Jadi, leasing adalah suatu bentuk perjanjian sewa-menyewa di mana pihak leasing atau pemilik aset memberikan hak penggunaan atas aset tertentu kepada pihak penyewa atau pengguna aset dengan membayar sejumlah uang sewa dalam jangka waktu tertentu. Aset yang disewakan bisa berupa kendaraan, peralatan, atau bahkan properti. Pihak penyewa biasanya membayar uang muka sebelum menggunakan aset tersebut, dan mereka juga bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara aset tersebut selama masa sewa. Pada akhir masa sewa, pihak penyewa biasanya memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak atau mengembalikan aset tersebut kepada pihak leasing. Selanjutnya, ada asas-asas leasing. Asas-asas leasing itu ada 6. Yang pertama, kebebasan kontrak. Yang kedua, keterbukaan. Ketiga, keadilan. Keempat, tanggung jawab. Kelima, perlindungan konsumen. Keenam, akuntabilitas. Dengan mengedepankan asas-asas ini, diharapkan perjanjian leasing dapat menciptakan kondisi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Asas-asas ini juga dapat membantu menghindari konflik dan menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terjamin secara adil dan jelas. Oleh karena itu, penting bagi pihak leasing dan penyewa untuk memahami dan mematuhi asas-asas tersebut dalam menjalankan perjanjian leasing. Selanjutnya, itu jenis-jenis leasing. Leasing dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada finance lease. Yang kedua, operating lease. Yang ketiga, sell and leaseback. Yang keempat, cross-border lease. Dan yang terakhir, itu ada direct lease. Untuk yang pertama, itu finance lease. Finance lease ialah perjanjian penyewaan jangka panjang, di mana pihak penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada operating lease. Operating lease ini ialah perjanjian penyewaan jangka pendek di mana pihak leasing mempertahankan kepemilikan aset dan menyewakan aset tersebut pada pihak penyewa untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, itu sell and leaseback. Sell and leaseback ini ialah perjanjian di mana pihak leasing membeli aset yang dimiliki oleh pihak penyewa yang kemudian kembali menyewakan aset tersebut kepada pihak penyewa. Yang keempat, ada cross-border lease. Cross-border lease ini ialah perjanjian penyewaan jangka panjang di mana pihak penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, itu ada direct lease. Direct lease ini ialah perjanjian leasing antara pihak leasing dan pihak penyewa tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, untuk masing-masing jenis ini memiliki karakter dan kegunaan yang berbeda-beda. Finance lease, operating lease, dan sell and leaseback ialah jenis-jenis leasing yang paling umum digunakan dalam praktik bisnis. Finance lease biasanya digunakan untuk membiayai pembelian aset jangka panjang, sedangkan operating lease lebih cocok digunakan untuk membiayai aset jangka pendek atau aset yang memiliki nilai residu yang rendah. Selanjutnya, istilah di dalam leasing. Istilah di dalam leasing mencakup banyak hal. Yang pertama ada lessee, lessor, asuransi, rental fee, down payment, lease term, end of lease term, residual value,
overlease, dan yang terakhir ada financing. Yang pertama itu lessee. Lessee ialah pihak yang menggunakan aset yang disewakan dan membayar biaya sewa kepada pihak leasing. Yang kedua ada lessor, di mana lessor ialah pihak yang menyewakan aset dan menerima pembayaran sewa dari penyewa. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi ini ialah perlindungan terhadap resiko kerusakan ataupun kehilangan aset selama masa sewa, di mana umumnya ditanggung oleh penyewa. Yang keempat ada rental fee, di mana ini ialah biaya yang dibayarkan oleh penyewa kepada pihak leasing untuk penggunaan aset. Yang kelima ada down payment, ini ialah jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa pada awal kontrak untuk mendapatkan hak penggunaan aset. Yang keenam ada lease term. Lease term adalah jangka waktu sewa aset yang disepakati oleh penyewa dan juga pihak leasing. Yang ketujuh ada end of lease term. End of lease term ialah masa berakhirnya kontrak sewa aset. Yang kedelapan ada residual value, di mana nilai sisa aset pada akhir masa sewa yang ditentukan sebelumnya dalam kontrak. Yang kesembilan ada overlease. Overlease ialah perjanjian leasing yang dilakukan oleh pihak leasing dengan pihak lain untuk menyewakan aset yang disewakan kepada penyewa. Dan yang terakhir itu ada financing. Financing ialah bentuk penyediaan modal oleh pihak leasing untuk pembelian atau penyewaan aset. Istilah-istilah di dalam ini merupakan hal penting yang perlu dipahami oleh penyewa dan pihak leasing, karena hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah pengertian, miskomunikasi, serta memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan juga adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah tugas pokok dari leasing. Yang pertama adalah menyediakan aset. Leasing bertanggung jawab untuk menyediakan aset yang dibutuhkan oleh pelanggan, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan bisnis pelanggan. Yang kedua, memberikan pembiayaan. Leasing memberikan pembiayaan untuk pelanggan agar bisa mendapatkan aset yang dibutuhkan, baik melalui pembiayaan langsung ataupun melalui pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi kredit. Leasing melakukan evaluasi kredit terhadap pelanggan yang ingin melakukan leasing untuk memastikan kemampuan pelanggan dalam membayar biaya sewa dan angsuran. Lalu selanjutnya menyusun kontrak. Leasing menyusun kontrak leasing yang memuat persyaratan, ketentuan, dan biaya sewa aset, serta hak dan kewajiban pelanggan dan leasing. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan asuransi. Leasing memberikan asuransi untuk melindungi aset yang disewakan dan meminimalisir resiko kerusakan atau kehilangan aset selama masa sewa. Lalu fungsi lembaga leasing. Lembaga leasing memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan ekonomi dan pembangunan nasional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat, lembaga leasing membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Leasing juga membantu meningkatkan investasi dalam pembangunan, seperti sektor industri dan infrastruktur, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Melalui perannya dalam membantu pengembangan usaha dan pembangunan, lembaga leasing dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga-lembaga leasing di Indonesia antara lain ada BCA Finance, Mandiri Utama Finance, BFI Finance Indonesia, Auto Multi Arta, WOM Finance, Fifth Group, MNC Leasing, dan BRI Finance. Berikut adalah prosedur dalam melakukan leasing. Pertama, siapkan dokumen. Lessee harus menyiapkan beberapa berkas dokumen seperti KTP, NPWP, surat izin usaha, bukti kepemilikan aset, rekening koran, serta surat kuasa untuk verifikasi data keuangan. Kedua, cek harga barang. Gunakan kalkulator pembiayaan khusus, tetapkan suku bunga pencicilan, harga barang atau aset yang diinginkan, dan tetapkan juga uang muka untuk memastikan cicilan setiap bulannya. Ketiga, pilih lembaga pembiayaan. Perhatikan nilai suku bunga dan jangka waktu yang diberikan. Pastikan lembaga keuangan resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keempat, proses survei barang dan dokumen. Pengajuan kredit akan diproses dengan melakukan verifikasi data dan barang yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang telah sesuai dengan persyaratan. Kelima, tunggu proses verifikasi. Setelah mengajukan permohonan dan melampirkan dokumen yang diminta, lembaga leasing akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan. Baik, selanjutnya ada praktik haki dan kaitannya dengan leasing. Haki adalah hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya intelektual. Hal ini mencakup hak-hak dalam bidang seperti hak cipta, paten, merek dagang,
desain industri, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Nah, kaitan Haki dengan lembaga leasing ini ada 3. Yang pertama, pembiayaan perangkat. Lembaga leasing seringkali terlibat dalam pembiayaan perangkat atau peralatan yang dilindungi hak cipta, seperti perangkat lunak atau sistem teknologi. Dalam hal ini, lembaga leasing dapat memasukkan ketentuan dalam perjanjian sewa yang menetapkan penggunaan dan perlindungan hak cipta pemiliknya. Contohnya, perusahaan Mandiri Utama Finance yang menyediakan web untuk pengoperasian kegiatan leasing secara online. Nah, yang kedua ada perlindungan merek dagang. Lembaga leasing mungkin memiliki merek dagang untuk identitas mereka. Merek dagang ini dapat mencakup nama perusahaan, logo, atau simbol yang mengidentifikasi layanan mereka. Dalam hal ini, lembaga leasing akan berusaha untuk melindungi merek dagang mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Nah, berikutnya yang terakhir yang ketiga ada perlindungan rahasia dagang. Lembaga leasing seperti BCA Finance, BRI Finance, dan lembaga leasing lainnya pasti memiliki informasi bisnis yang menjadi rahasia dagang mereka seperti strategi pemasaran, data pelanggan, atau metode operasional. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya izin memperkenalkan kelompok 6 ada siapa saja. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Rafli Hanan, Yasmin Fadilah, Sita, Nisha Dwi Rahayu, Izati Jannah, dan Krisna Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.